Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas teori 11, yaitu basis data internet. Adapun pokok bahasan adalah World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, XML DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, lakukan query data XML, XML-GL, model data semi terstruktur. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi. World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasikan dengan Universal Resource Locator (URL). Contohnya www.epis-ds.edu, database index.html. URL di atas mengidentifikasikan suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.epis-ds.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format hypertext markup language dan berisi beberapa link ke file lainnya yang diidentifikasikan melalui URL-nya. World Wide Web. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasikan tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt merupakan file teks tak berformat. Web browser menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML, yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain adalah file.doc yang merupakan dokumen Microsoft Word, dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Hypertext Markup Language atau HTML. Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut teks. Biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Contoh skrip HTML. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI, Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAP, Microsoft Internet API, atau NSAP, API, Netscape Server API. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Integrasi antara sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, manajemen session. Pemrosesan pada sesi server dapat menggunakan: pertama, Java Servlet, yaitu pemrograman Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well-defined.
Java Beans, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, atau reusable, yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Pendahuluan XML. Extension HTML atau XML merupakan bahasa script yang versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara HTML dan HTML, di mana kekuatan HTML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. HTML menggunakan definisi markup language baru disebut Document Type Declaration (DTDS). Pendahuluan XML. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Tag mulai start tag dan akhir end tag harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Contoh skrip XML untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. XML DTDS, sebuah Document Type Declaration adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh DTDS untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Spesifikasi domain pada DTDS. Bagian pertama, untuk menangani sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MATML. Perbedaan HTML dengan MATML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML dan dalam HTML sebagai berikut. Melakukan query pada data XML. Tujuan melakukan query pada XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dengan XML/QL. Model data semi-terstruktur. Data semi-terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi-terstruktur yang menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi-terstruktur yang disebut Object Exchange Model. OM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek berbentuk triple, label, tipe, nilai. Objek yang berkompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data daftar buku menggunakan OM yang dapat dilihat pada gambar 8.1. Ringkasan file pada World Wide Web diidentifikasikan melalui Universal Resource Locator. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang dapat membawa ke tipe file dan instruksi terhormat, browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misal memanggil Word untuk menangani dokumen. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Terdapat dua cara untuk web browser, yaitu mengeksekusi program, membuat proses protokol, dan mengomunikasikan CGI untuk membuat thread baru untuk Java Servlet. Pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Application server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi